namanya rakyat ya harus ngikut saja, ngikut karo pemerintah. Diundake bensin ya wis melu wae. Kita harus berpikir bagaimana kita tetap bisa eksis, tetap bertahan di bisnis mainan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigit pakai S. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki. Oke, hari ini kita bongkar mainan-mainan, bongkar aksesoris juga, tali rambut. Ini di sini ada mainan cewek, kutek, kitek. Ini mainan sepanjang masa ya. Ini untuk anak-anak cewek, ini laku terus, insya Allah nggak ada matinya. Selama masih ada anak-anak cewek, mainan cewek tetap laku. Bando-bando tuh mantap, bando totol warna. Ada lagi spiral tali rambut spiral guys. Anak-anak cewek pasti suka. Oke, kita hari ini akan sharing lagi nanti tentang mainan kecil, mainan renteng ya. Masih eksis di mainan anak meskipun kondisi suasana persalasan itu sekarang lagi banyak yang menurun ya, omset menurun ya. Harus prihatin. Faktornya dipengaruhi oleh kenaikan BBM. Jadi dengan BBM naik kemarin, banyak sales yang mengeluh omsetnya turun. Sudah biasa. Warung-warung ditarik barang di lapangan sudah laku, tetapi warung ada yang belum mau ditarik. Ada yang nggak punya duit, duitnya kepake, duitnya kenggo dan lain sebagainya. Itu alasan biasa klasik. Jadi kita sebagai sales mainan jangan bingung. Dibuka mbak, isinya apa gue? Ini karet Jepang guys, karet Jepang. Gue coba apa mbak isinya mbak, dicek. Oh itu tip top mainan cewek, aksesoris cewek ya, tip top begini. Tuh, ya gini juga tuh, tip top car biru. Tuh. Ada lagi tip top karpet. Tuh, ini cewek-cewek. Jadi kita bikin renteng mainan aksesoris ya. Buat anak-anak cewek ini menarik, pasti suka. Ada juga sisir, teman-teman. Sisir twin. Ini yang kuning ya, gagang kuning. Tuh, banyak. Yang lain ada ini cepet rambut, cakar bebek kecil. Ini sisir, ini kertas label, ini swan kuning. Tuh, mainan cewek seperti ini laku sepanjang masa. Selama masih ada anak-anak cewek, insya Allah laku. Kita jual gini juga teman-teman. Ini spons cuci piring ya, spons buat nyuci piring. Selama masih ada orang nyuci piring laku. Direnteng boleh nggak boleh, direnteng ini bisa juga. Nanti bisa direnceng, masukkan di harga 3.000-an. Masuk 2.000 boleh, 3.000 boleh. Ada lagi mainan nih, bando bunga, bando kupu-kupu, bando plastik. Ada lagi itu bagus-bagus teman-teman. Masih tali spiral, terus cakar bunga. Ini untuk dewasa bisa ya, untuk ibu-ibu bisa. Karena kadang di warung-warung itu
anaknya beli mainan, ibunya beli jepit rambut, tali rambut, nggak mau kalah. Jadi kita juga bikin rencengan begitu. Ada lagi ini lebih bagus tuh, saya kasih lihat. Bros teman-teman, bros mata, mute mata, bagus sekali, cantik pokoknya itu, mantap jiwa, melegenda. Oke, kali ini kita akan sharing tentang efek dari kenaikan BBM ya. Jadi beberapa minggu ini ya, sejak kenaikan harga BBM itu omset kita terus terang di lapangan memang banyak yang drop atau menurun. Menurunnya itu bisa sampai 30% ya. 30% dikarenakan di lapangan itu banyak ya selain penjualan daripada mainan itu sendiri, juga warung juga mungkin masih shock atau kaget dengan kenaikan BBM. Jadi omset mereka selain barang mainan juga pasti turun, karena daya beli dari masyarakat itu turun. Mereka warung-warung itu omsetnya turun. Maka ketika kita sebagai sales mainan itu ke warung, kunjungan mainan, mengunjungi toko untuk cek mainan, itu sering kita temukan itu warung itu belum mau ditarik barangnya. Jadi alasan mereka, Mas lagi sepi, jadi mainannya jangan ditarik dulu, biar yang berikutnya aja, pekan depan atau minggu depan, alasannya begitu. Jadi yang mengakibatkan omset kita itu turun. Terus alasan kedua, kadang mainannya laku tapi mereka juga belum mau untuk setor duit. Nih, kadang mainan laku tetapi mereka nggak mau setor duit. Ya kadang kita akhirnya mainannya juga kita nggak tarik juga, daripada nanti numpuk nota atau kebanyakan bon warung. Akhirnya kadang kita cuman dibalik aja mainan di lapangan, cuman kita balik. Yang barang yang laku kita taruh bawah, yang masih agak banyak kita taruh di atas. Itu strateginya. Jadi kita juga harus memahami dari warung itu sendiri. Kadang kalau kita maksa ke warungnya untuk kita tarik mainannya, malah mereka nanti mutung atau mereka minta putus dengan kita, dan kita nggak boleh nitip di warung tersebut. Maka yo kita harus memberikan kelonggaran kepada toko, kepada warung-warung yang kita titipi. Intinya yo kita harus sama ngerti, karena musim lagi sepi ya, kita memaklumi mereka, memahami. Ketika mereka belum mau ditarik, yo kita tarik di kunjungan berikutnya. Ketika mereka bilang nggak punya duit atau duitnya belum ada, ya kita nggak usah tarik, kita balik aja barangnya. Kita cek mainannya tetapi tidak kita tarik uang. Jadi cuman dibalik aja. Mainan yang masih agak banyak kita taruh di bagian atas, begitu ya. Jadi dengan kenaikan harga BBM ini ngefek sekali minggu-minggu ini, khususnya bagi kita para pedagang keliling atau sales keliling. Itu dampaknya sangat terasa sekali. Dan bahkan pun nggak hanya sales mainan, sales barang alat tulis, kelontong, sales snack dan sebagainya itu mengalami penurunan. Jadi ya mungkin ini seperti shock terapi. Jadi masyarakat agak shock, jadi mereka mengatur keuangan mereka lebih irit bagaimana agar uang mereka itu cukup sampai akhir bulan. Begitu. Jadi untuk pembelian barang-barang yang kurang begitu penting, apalagi kan kita jualannya itu mainan, jadi pelengkap saja, bukan kebutuhan pokok.
Jadi mereka para masyarakat itu mengurangi biasanya. Anak-anak juga mungkin rapat nggak begitu banyak dikasih uang saku oleh orang tuanya, secukupnya saja. Itu ya. Jadi bagaimana kita menghadapi seperti ini, sepinya jualan ya, kita harus bersabar. Kita tetap harus jalan ya, meskipun kita lagi sepi, tetapi kita juga tetap harus keliling. Sedapatnya nggak apa-apa, yang penting kita kunjungan ke toko. Insya Allah rezeki tetap ada, rezeki tetap kita dapat lah meskipun berkurang. Selain itu juga operasional di lapangan juga bertambah. Bensin biasanya cukup 20.000, kadang kita harus beli 25.000 untuk ngisi kendaraan motor. Kalau keliling mobil misal biasanya 50.000, paling enggak bisa sampai 70.000. Yang luar kota biasanya 100.000, paling enggak bisa sampai 130.000. Jadi harus ada tambah anggaran untuk beli bensinnya. Itu namanya rakyat ya, harus ngikut saja, ngikut karo pemerintah. Diundake bensinnya ya wis melu wae. Kita harus berpikir bagaimana kita tetap bisa eksis, tetap bertahan di bisnis mainan ini. Insya Allah kalau cuman salah motor, insya Allah sih kenaikannya biasanya kita 2 liter cukup, kenaikannya 2000 kemarin pertalit 7.600 ya, mundake 2.400 lah. 2.400 ping 2 liter sekitar 5.000. Mundak 5.000, insya Allah masih nutup lah. Cuman yang menjadi kendala adalah omset warungnya itu, omset menjadi menurun itu sebenarnya bukan di bensinnya. Bensinnya ya pengaruh sih tetap, tetapi lebih dampaknya di akhirnya di warung-warung jadi sepi, omset menurun, mainan kurang begitu laku. Itu yang menjadi masalah kita di lapangan akhir-akhir ini. Oke ya, itu tadi teman-teman sedikit sharing musim sepi. Tetap eksis, tetap harus telaten bertahan di mainan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.